Halo Pips, di video ini akan menjelaskan mengenai perbandingan administrasi negara Cina dan India dengan pendekatan institusional. Let's dive in! Sebelumnya, teman-teman penasaran gak sih apa itu pendekatan institusional dan apa itu lembaga negara? Pendekatan institusional memfokuskan pada peran dan susunan lembaga-lembaga. Pendekatan ini mencakup organisasi pemerintahan beserta regulasi dan ketentuan yang mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan menelaah struktur dan fungsi masing-masing institusi, pendekatan ini memaparkan bagaimana variasi dalam lembaga administrasi berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik, proses pengambilan keputusan, dan mutu pelayanan publik. Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif di tingkat pusat, yang mana sudah diatur dalam undang-undang bahwa tujuan daripada lembaga negara adalah untuk mengatur pemerintahan, dan fungsi dari lembaga negara adalah untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan tujuannya. Jenis lembaga. Pertama, lembaga legislatif. Secara umum bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang. Tugas-tugasnya meliputi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Kedua, lembaga eksekutif. Bertugas untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi, lembaga ini umumnya dipimpin oleh kepala negara beserta para menteri. Ketiga, lembaga yudikatif. Badan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan makna undang-undang dan menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Lembaga negara Cina. Lembaga legislatif dalam pemerintahan Cina disebut dengan National People's Congress atau NPC. National People's Congress atau NPC, atau juga disebut dengan Kongres Rakyat Nasional, merupakan lembaga legislatif tertinggi sekaligus memegang kekuasaan tertinggi di Cina. NPC terdiri dari wakil terpilih dari provinsi, daerah otonom, dan kota, langsung di bawah pemerintahan pusat, dan wakil dipilih dari pasukan bersenjata. Para anggota dipilih dalam jangka waktu 5 tahun. Komite Tetap Kongres Nasional harus memastikan penyelesaian deputi untuk 2 bulan kemudian sebelum berakhirnya masa jabatan Kongres. Adapun beberapa fungsi dari kekuasaan Kongres, yang pertama, mengubah dan menetapkan konstitusi, yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga, memilih ketua komisi militer pusat, dan yang terakhir, memilih hakim Mahkamah Agung dan mengawasi konstitusi. Lembaga eksekutif, yang pertama ada Dewan Negara atau State Council. Dewan Negara dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dewan Negara adalah lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan dengan masa jabatan 5 tahun. Yang kedua ada Presiden. Di Cina, Presiden berperan sebagai kepala negara yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional atau NPC dengan masa jabatan 5 tahun. Lalu Presiden di Cina biasanya menjadi pembesar dalam berbagai upacara kenegaraan. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dalam pemerintahan Cina disebut juga dengan Badan Kehakiman. Lembaga yudikatif dalam pemerintahan Cina merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kejaksaan dan pengadilan Cina yang diawasi langsung oleh Mahkamah Agung Rakyat atau MAR yang dikepalai oleh Ketua Hakim Agung. Kejaksaan Agung Rakyat atau KAR bertanggung jawab atas penuntutan dan pengadilan tingkat provinsi. Lembaga yudikatif terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, lembaga pengadilan. Yang kedua, lembaga keamanan administrasi publik atau kepolisian. Yang ketiga, lembaga kejaksaan. Dan yang keempat, Lembaga negara di India. Lembaga negara di India yang pertama ada lembaga legislatif yang dipegang oleh Lok Sabha atau Dewan Rakyat dan Raja Sabha Dewan Negara. Kedua lembaga memiliki tanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dengan melalui adanya RUU yang kemudian diajukan kepada majelis, kecuali RUU keuangan yang hanya berasal dari Dewan Rakyat. Lok Sabha atau Dewan Rakyat. Anggota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah maksimum anggota sebanyak 550, yang dimana 530 dari anggota negara bagian dan 20 anggota dari wilayah persatuan. Selanjutnya, pemilihan dilakukan 5 tahun dan partai koalisi dengan mayoritas dukungan diundang presiden untuk membentuk pemerintahan.
Selanjutnya, Raja Sabah atau Dewan Negara sebagai majelis tinggi merepresentasikan kepentingan negara bagian dalam proses legislatif. Terdiri dari 250 anggota, 12 orang ditunjuk oleh presiden untuk mengurusi bidang sastra, seni, sains, dan layanan sosial. Masa jabatan 6 tahun. Keanggotaan Raja Sabah tidak dapat diberhentikan oleh Lok Sabah. Yang kedua adalah lembaga eksekutif yang dipegang oleh presiden dan Dewan Menteri. Presiden berperan sebagai kepala presiden yang sebagian besar hanya bersifat seremonial dan simbolis. Masa jabatan 5 tahun. Presiden dapat memberikan instruksi kepada lembaga eksekutif saat adanya keadaan darurat. Kemudian, Dewan Menteri. Dewan Menteri dipimpin oleh Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan dan melakukan pengambilan keputusan kebijakan publik. Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas di Lok Sabah yang ditunjuk oleh Presiden. Perdana Menteri bertanggung jawab membentuk Dewan Menteri. Menteri ditugaskan berdasarkan kompetensi, kesetiaan politik, dan representasi wilayah serta kelompok demografi. Yang terakhir ada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Rendah. Mahkamah Agung di India berperan sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang dapat menafsirkan konstitusi, memberikan keadilan melalui putusan yang mengikat, serta meninjau undang-undang yang dibuat legislatif. Hakim ditunjuk oleh presiden dan dapat bertugas hingga 65 tahun. Kemudian, pengadilan tinggi dan pengadilan rendah. Pengadilan ini berasal dari negara bagian yang mengadili kasus-kasus konstitusional, melakukan pengadilan banding bagi pengadilan rendah, serta dapat membatalkan undang-undang yang dapat dianggap melanggar konstitusi negara bagian atau konstitusi India.